Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Akbar Ismail Fauzan dari kelas 7C. Nah, kali ini saya akan mereview dua buku. Yang pertama di sini ada buku fiksi dan di sini yang kedua ada buku non fiksi. Pertama-tama saya mulai dengan buku non fiksi dulu ya. Nah, di buku non fiksi ini berjudul Teknik Budidaya Kacang Hijau dan ditulis oleh Insinyur Bambang Cahyono dan diterbitkan oleh Aneka Ilmu. Nah, pertama-tama kita review dari sampul bukunya dulu. Di sini sampul bukunya itu tidak gampang rusak dan juga kalau menurut saya ini kalau kena air pun tidak bakal menjadi basah karena sampul buku ini tuh tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis ya. Nah, di dalam bukunya ini ada pertama-tama tuh kita menemukan kata pengantarnya dan yang kedua ada daftar isi. Di daftar isi ini terdiri dari buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah pengenalan tanaman kacang hijau, bab ketiga adalah persyaratan lokasi usaha tani kacang hijau, yang keempat ada teknik budidaya kacang hijau, yang kelima ada hama dan penyakit tanaman kacang hijau dan cara pengendaliannya, dan yang keenam ada penanganan panen dan juga pasca panen. Yang ketujuh ada analisis usaha tani kacang hijau. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu ya. Di bab 1 ini ada manfaat dan kegunaan kacang hijau. Di sini yang dimaksud dengan manfaat dan kegunaan kacang hijau tersebut adalah manfaat dari kacang hijau untuk kita buat seperti apa dan manfaat untuk kita dan manfaat untuk yang lain. Yang kedua ada kegunaan tanaman kacang hijau. Kegunaan tanaman kacang hijau yang dimaksud di dalam sini adalah kegunaan yang bisa kita pakai. Jadi seperti tanaman itu bisa kita olah, lalu kita buat menjadi makanan dan kita makan atau kita jual. Terus ada peluang bisnis kacang hijau. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau peluang bisnisnya itu dari kacang hijau ini bisa kita olah lalu kita jual, atau dari bibit tanaman kacang hijau ini sendiri yang kita jual. Lalu bab kedua adalah pengenalan tanaman kacang hijau. Nah, di pengenalan tanaman kacang hijau ini adalah klarifikasi tanaman kacang hijau. Klarifikasi tanaman kacang hijau yang dimaksud itu seperti kingdom dari kacang hijau, divisi dari tanaman kacang hijau, dan familia dari tanaman kacang hijau. Yang ke B adalah deskripsi dan morfologi tanaman kacang hijau. Nah, ini seperti mulai dari akar, batang, daun, buah, dan lain-lain. Yang ketiga ada varietas kacang hijau. Maksud dari sini adalah variasi dari tanaman kacang hijau tersebut. Di bab ketiga ada persyaratan lokasi usaha tani kacang hijau. Nah, jadi kalau misalnya kita harus menanam kacang hijau, di sini ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah kita harus mengetahui keadaan iklim dan juga ada keadaan tanahnya. Yang keempat ada teknik budidaya kacang hijau. Nah, teknik yang pertama itu ada penggandaan benih, dan yang kedua itu ada teknik budidaya kacang hijau di lahan sawah berikligasi teknis, teknik budidaya kacang hijau di lahan saat tanah hujan. Yang ketiga ada teknik budidaya kacang hijau di lahan kering, dan teknik budidaya kacang hijau di lahan pasang surut sulfat masak. Nah, maksud dari itu adalah jadi di setiap di setiap lahan-lahan itu ada cara tersendiri menanam kacang hijau. Jadi kita tidak boleh asal menanamnya. Yang kelima ada hama dan penyakit tanaman kacang hijau dan cara pengendaliannya. Jadi walaupun kita menanam kacang hijau, kita harus tahu apa hama yang ada di tanaman kacang hijau. Dan juga ada penyakit tanaman kacang hijau. Kita harus mengetahui apa penyakit dari tanaman kacang hijau tersebut. Jadi kita tidak heran kenapa tanaman hijau itu bisa mati atau tidak subur. Yang keenam ada penanganan pasca panen kacang hijau dan penanganan panen.
Nah, penanganan panen kacang hijau tersebut, jadi kita tidak asal mengambil kacang hijau ketika kacang hijaunya sudah siap dipanen. Ada cara-caranya. Dan ada penanganan pasca panen kacang hijau. Nah, jadi setelah tanaman kacang hijau itu kita panen, jadi kita tuh harus tahu apa yang akan kita lakukan setelah kita panen. Penanganannya seperti apa? Yang bab ketujuh ada analisis usaha tani kacang hijau. Yang pertama kita harus perhatikan adalah modal usaha tani kacang hijau. Jadi sini kita harus memikirkan modalnya, kita harus mengeluarkan berapa modal untuk budidaya ini. Dan yang kedua ada biaya usaha tani. Nah, jadi kita harus memikirkan kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan. Yang ketiga ada analisis pendapatan dan keuntungan usaha tani. Jadi kalau kita budidaya, kita juga harus memikirkan berapa pendapatan yang kita dapatkan dan berapa persen keuntungan dari modal kita. Dan yang keempat ada analisis titik impas pulang modal. Maksudnya itu ada misalnya kita bermodal 50.000 dan kita mendapatkan kembali 50.000. Nah, itu disebut titik impas pulang modal. Terus yang kelima ada analisis tingkat kelayakan usaha tani. Dan yang keenam ada analisis tingkat efisien penggunaan modal. Setelah itu semua, yang pasti di dalam buku ini ada daftar pusaka di bagian paling belakang ya. Nah, setelah daftar pusaka ini ada biografi penulis, yaitu Insinyur Bambang Cahyono. Dan setelah kita tutup buku ini, di bagian paling belakang masih di sampul bukunya ya, terdapat pengertian dari kacang hijau. Saya bacakan sedikit saja. Kacang hijau sebagai bahan pangan sumber protein nabati yang sudah sangat populer dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kacang hijau merupakan komoditas kacang-kacangan yang penting setelah kacang kedelai dan kacang tanah. Nah, sekarang setelah buku non fiksi, kita lanjut ke buku fiksi. Di buku fiksi ini saya mempunyai buku yang berjudul Bulan. Nah, tampilan dari buku Bulan ini kita review sedikit ya. Sininya bagus, saya suka dari warnanya, terus sampulnya saya juga suka, dan penempatan judulnya ya saya suka. Dan di belakang buku ini terdapat kata-katanya, bisa dilihat tuh ya. Nah, buku ini ditulis oleh Terelai dan penerbitnya itu adalah Gramedia. Kita buka ke dalamnya. Nah, di buku ini dia hanya memiliki satu bab dari buku ini, dan judul bab itu adalah Bulan. Nah, kalau teman-teman ingin melihat bagian dalam bukunya itu seperti ini ya bagian dalamnya. Terus kita masuk ke tokoh dan penokohan di dalam buku ini. Di dalam buku ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu Raib, Ali, dan Seli. Nah, mereka bertiga itu adalah murid SMA kelas 2 dan mereka memiliki kekuatan mereka masing-masing. Kekuatan berbeda ya. Dan mereka berasal dari 3 klan berbeda. Raib sendiri dari klan Bulan, Seli dari klan Matahari, dan Ali dari klan Bumi. Nah, jenis ini adalah petualangan. Saya akan ceritakan sedikit dari buku ini. Jadi di buku ini terdapat 3 remaja, itu tadi sudah saya sebutkan, Ali, Raib, dan Seri. Mereka diajak untuk bertualang ke klan Matahari. Nah, ternyata di sana mereka bertemu dengan Airi, yaitu anggota pasukan bayangan. Nah, anggota pasukan bayangan tersebut berasal dari klan Bulan. Di sana mereka mengikuti kontes saya lupa sebentar. Oh ya, kontes mencari bunga matahari yang pertama kali mekar. Nah, di sana mereka menaiki macan putih alias macan salju. Mereka mengembara berpetualang bersama-sama mencari bunga matahari mekar. Mereka melewati suka, duka, bahagia, dan itu semua bersama-sama. Sampai akhirnya di akhir cerita ternyata terungkap bahwa pemimpin klan Matahari itu mempunyai ambisi untuk menguasai seluruh klan yaitu klan Bumi, Matahari, Bulan, dan juga Bintang. Nah, setelah pertarungan panjang, Ali pun akhirnya meninggal
Dan ketua pasukan matahari itu dimasukkan ke penjara bayangan. Nah, terus setelah itu Ali, Prai, dan Seli pun mengantar Aili dulu ke klan bulan. Setelah itu baru mereka kembali ke klan bumi. Nah, dari cerita tersebut, ceritanya itu dia nyambung dari satu cerita ke cerita lainnya. Jadi misalnya cerita A tentang apa, cerita B tentang apa, jadi mereka masih nyambung ya. Dan itu saja ya sedikit review dari saya tentang buku-buku, kedua buku ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.